Halo anak-anak semuanya, berjumpa bersama Pak Yosafat dari SD BPK Penabur Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pubertas pada masa remaja, materi kelas 6, tema 6, subtema 2. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.2, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Pubertas pada remaja terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, anak-anak mencapai kedewasaan secara biologis, ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Pada masa pubertas, tubuh seseorang akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Anak-anak, ada dua macam perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama adalah perubahan primer. Perubahan primer adalah tanda-tanda atau perubahan yang menentukan sudah mulai berfungsinya organ reproduksi pada manusia. Pada laki-laki terjadi pada usia 14 tahun, sedangkan pada perempuan terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua ada yang namanya perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan-perubahan yang menyertai perubahan primer yang terlihat dari luar seperti perubahan fisik. Perubahan sekunder dapat terlihat oleh mata, dan setiap manusia dapat mengalami perubahan sekunder yang berbeda-beda. Pada perempuan akan mengalami perubahan primer, yaitu menstruasi. Apa ya menstruasi itu? Menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Kemudian ada juga perubahan sekunder pada perempuan. Yang pertama adalah kulit lebih halus. Yang kedua, mulai muncul jerawat. Yang ketiga, panggul membesar. Yang keempat, payudara membesar. Yang kelima, suara lembut dan nyaring. Yang keenam, keringat semakin banyak. Yang ketujuh, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Perubahan primer pada laki-laki adalah mimpi basah. Apa ya mimpi basah itu? Mimpi basah adalah pengeluaran cairan semen atau air mani saat tidur. Pada laki-laki juga mengalami perubahan sekunder. Apa saja ya perubahan sekundernya? Yang pertama, muncul jerawat. Yang kedua, suara lebih besar dan berat. Yang ketiga, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Yang keempat, jakun membesar. Yang kelima, tumbuh kumis dan jenggot. Yang keenam, keringat semakin banyak.
Bagaimana cara menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas? Yuk kita simak cara menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Hormon dapat memicu keringat yang berlebihan. Hal ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan tubuh dengan baik dengan mandi dan menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, jangan menyentuh jerawat. Hal ini kita lakukan supaya bakteri pada wajah tidak menyebar ke area wajah. Selain itu, tangan bisa saja kotor sehingga bakteri menempel pada wajah dan menyebabkan penyebaran jerawat lebih banyak. Yang ketiga, mengganti pakaian secara teratur. Yang keempat, mencuci wajah secara rutin untuk menjaga kebersihan wajah. Nah, itu untuk laki-laki. Sekarang, bagaimana menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas? Yang pertama, mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur. Yang kedua, tidak menggunakan produk kecantikan tanpa petunjuk dokter dan saran dari orang tua. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang sopan dan nyaman. Ingat, ada bagian-bagian tubuhmu yang harus dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang keempat, mengganti pembalut setiap 4 jam sekali ketika kalian mengalami menstruasi. Anak-anak, sebagai siswa-siswi penabur, kita harus menjadi remaja best. Masih ingat apa itu best? Ya, betul sekali. Be touch, excel with wife, share with society, dan trust in God. Yang pertama, be touch. Sebagai remaja, kalian harus memiliki pribadi yang berkarakter. Tentunya karakter kalian sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, mampu menguasai diri pada usia remaja kalian. Yang ketiga, tidak mengikuti pergaulan yang buruk. Dan yang keempat, pantang menyerah. Yang kedua, excel worldwide. Perbanyak waktu belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasanmu. Kemudian, kalian juga harus mengembangkan potensi yang kamu miliki secara terus-menerus. Yang ketiga, share with society, yaitu menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Yang keempat adalah trust in God. Tentu, kalian harus percaya kepada Tuhan ya, dan selalu minta pertolongan kepada Tuhan supaya bisa menjalani masa remaja sesuai dengan firman Tuhan. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.